Halo Akademika, bersama saya Anggreni Dian Kurniawati. Hari ini kita akan membahas mengenai beta. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memberikan materi terkait dengan beta dan apa kemudian hubungannya dengan model yang pernah kita pelajari yang lalu, yaitu dari model indeks tunggal. Nah, beta ini sendiri nanti akan digunakan juga di dalam model indeks tunggal. Seperti yang sudah pernah kita ketahui bahwa untuk model indeks tunggal salah satu komponen dari returnnya itu menggunakan beta, yaitu untuk return pasarnya. Nah, di sini juga beta digunakan sebagai pengukur resiko sistematik di dalam model indeks tunggal. Oleh karena itu, hari ini kita akan bahas secara detail mengenai beta tersebut. Pengertian dari beta. Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return dari suatu sekuritas atau return portofolio relatif terhadap return pasar. Jadi bukan hanya sekuritas tunggal dalam artian, tetapi juga di sini bisa untuk menghitung return portofolio terhadap return pasarnya. Seperti yang kita ketahui di dalam model indeks tunggal yang pernah kita pelajari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan volatilitas? Volatilitas di sini merupakan fluktuasi dari return suatu sekuritas atau pergerakan dari return suatu sekuritas yang ditentukan dari harga sahamnya, atau juga untuk portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, dengan demikian, beta di sini bisa dikatakan merupakan pengukur resiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio. Nah, beta di sini memiliki macam-macam tanda, ya. Nah, di sini jika fluktuasi return sekuritas atau portofolio secara statistik mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio tersebut dikatakan bernilai 1. Maka ada beta sama dengan 1. Nah, karena fluktuasi juga sebagai pengukur dari resiko, ingat bahwa waktu itu sudah dipelajari mengenai varian return sebagai pengukur resiko, merupakan pengukur fluktuasi dari return terhadap return ekspektasian, maka beta bernilai 1 menunjukkan bahwa resiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio sama dengan resiko pasarnya. Atau bisa dikatakan juga jika return pasar bergerak naik atau turun, return sekuritas atau portofolio juga bergerak naik atau turun sama besarnya mengikuti return pasar. Beta bernilai 1 ini juga menunjukkan bahwa perubahan return pasar sebesar X% secara rata-rata, return sekuritas atau portofolio akan berubah juga sebesar X%. Jadi itu arti dari beta 1. Nah, beta ini juga memiliki tanda plus dan minus. Nah, di sini akan menjadi tidak masuk akal kenapa ya beta kok bisa minus? Karena beta minus ini bisa terjadi jika memang harga sahamnya sedang turun atau ketika keadaan sedang bullish. Nah, maka di sini yang diakui memang adalah yang beta plus. Karena ketika ada beta minus itu artinya ada anomali atau perubahan dari pasar itu sendiri. Maka di sini di dalam teorinya itu perlu untuk disesuaikan dari beta minus ini. Kemudian beta juga perlu untuk diestimasi. Mengapa kita perlu untuk mengestimasi beta? Karena beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi menggunakan data historis, atau kemudian dalam hal ini adalah harga saham, dan dikombinasikan dengan faktor-faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi beta di masa depan. Dalam artian faktor-faktor lain di sini bisa berupa faktor-faktor fundamental atau kemudian faktor-faktor lain seperti keadaan ekonomi dan sebagainya yang nanti akan diperkirakan dapat mempengaruhi beta di masa depan.
Karena memang untuk mengestimasi beta ini dapat digunakan oleh investor ketika akan membuat sebuah keputusan investasi, terutama terkait dengan risiko yang akan dihadapi di masa depan. Oleh karena itu perlu untuk melakukan estimasi beta. Nah, beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data pasar, di mana data pasar ini nanti disebut sebagai return sekuritas dan return pasar. Kemudian juga beta bisa diukur dengan menggunakan data akuntansi, yaitu laba-laba perusahaan dan laba indeks pasar. Atau juga menggunakan data fundamental, yaitu menggunakan variabel-variabel fundamental atau ukuran perusahaan ya dan karakteristik perusahaan lainnya. Itu bisa digunakan untuk mengukur variabel fundamental. Nah, karena data yang digunakan, data historis yang digunakan itu berbeda, maka juga menimbulkan berbagai macam jenis beta yang nanti akan kita pelajari di bagian yang kedua.